sebelum di sesi itu saya ingin membacakan rangkuman-rangkuman singkat yang sudah dipaparkan oleh teman-teman seniman dan penulis kita. Safira sebagai penulis memaparkan bahwa perbedaan latar kondisi kerusakan alam, kapitalis, eksploitasi alam itu mengubah tatanan alam, dan sisa-sisa itu kemudian bisa menjadi karya. Kemudian Gesit mengungkapkan keresahan siapa tentang identitasnya, yaitu siapa saya, di mana berasal, yang dimana tempat rumahnya berasal dari wilayah rural menjadi tempat yang penuh kepentingan, menjadi tempat wisata dan yang dimanfaatkan sesukanya seperti itu. Dan itu diwujudkan dari karyanya yang rapuh yang menggambarkan kita hari ini secara material maupun ruang. Kemudian Sodik melalui karyanya menanyakan kabar tentang bagaimana masyarakat Madura menanyakan kabar itu dengan cara menanyakan musim. Jadi pertanyaannya itu bukan hanya menanyakan satu orang, tetapi juga menanyakan sebuah komunitas, sebuah komunal, bagaimana daerah itu, bagaimana kabar suatu daerah di tempat dia berasal. Kemudian tentang foto bapaknya di perantauan itu juga menjadi yang ada di kain kasur yang apa adanya tanpa editan diperhalus, itu menjadi perwujudan bahwa seperti itulah kita hari ini. Kemudian Kawat sebagai bayang-bayang yang ada di atas kasur, yang menjadi bayang-bayang buruk yang selalu mengancam kita bahkan di waktu istirahat kita. Kemudian Rizky dari karyanya menceritakan tentang hubungannya dengan laut, apalagi ketika ayahnya pergi karena melaut. Kemudian ketika semua tentang keselamatan, semua abai tentang keselamatan, para pelaut abai, bahkan pemerintahnya juga abai. Bagaimana harapan ekologis tidak terlepas dari kerentanan. Apakah teman-teman sudah menyiapkan pertanyaannya? Mungkin sebelumnya saya mau ikut bertanya juga ke teman-teman seniman kita, tapi mungkin lebih saya ingin bertanya ke masing-masing bagaimana material-material teman-teman didapat. Jadi kayak bambu gitu, Mas bambu, Mas Sodik daun, dan Mas Rizky jaring-jaringnya. Berapa PS nyolong? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin di sini aku akan menjelaskan ya, karyaku ini yang ada di belakang, material utamanya adalah bambu yang aku ambil dari sisa-sisa pembangunan. Nah biasanya dalam suatu konstruksi, bambu itu dihadirkan ya untuk mereka. Pertama karena poin kesementaraannya, setelah konstruksi utama jadi, bambu-bambu ini akan dibongkar. Nah berkaitan dengan pameran ini, tak ada yang sisa-sisa atau yang sia-sia itu. Kemudian aku menghadirkan bambu ini sebagai representasi kesementaraan kita gitu loh. Kesementaraan kita dalam apapun, dalam hubungan, ya mungkin kayak kita yang hadir di sini menjadi satu bentang gitu, ya karena ada kepentingan pameran ini. Ketika ini selesai ya kita akan terberai lagi gitu sih. Terus di sini aku juga menampilkan satu cetakan monoprint gitu di sini. Nah, lengkapnya ini adalah landscape sintesis, jejak kematian gitu kan. Nah, aku pengen bercerita bahwa di bawah berdirinya suatu landscape itu ada hal-hal yang mati terinjak. Contohnya adalah daun-daun ini yang saya cetak di sini. Nah, kayak gitu sih. Nah, aku juga pengen bercerita bahwa hari ini kita terlalu mementingkan kepentingan kita sendiri gitu loh. Ada hal-hal yang termarginal seperti daun-daun ini. Nah, tapi ini adalah contoh kecil yang saya bawa ke dalam landscape sosial untuk kita membaca landscape sosial yang selanjutnya gitu loh, atau yang lebih luas. Mungkin itu dulu. Terima kasih teman-teman. Dulu. Yang pertama, kalau ngomongin material ya, saya mungkin
balik ke belakang terlebih dahulu sebelum ke kasur itu ya. Nah, di situ saya menghadirkan salah satu material kain. Kain itu biasanya dipakai untuk bungkus tembakau yang biasanya dikirim ke pabrik rokok di Probolinggo gitu. Terutama kalau boleh nyebut produk Sampurna sama Jarum seperti itu. Nah, si material itu diwariskan oleh almarhum kakek saya gitu. Sebelum bapakku bermigrasi ke salah satu negara gitu ya. Nah, dari si material itu apa ya? Saya berdialog gitu ya dan mengingat kembali di masa lalu bahwa kami pernah mengalami suatu mungkin bisa disebut kejayaan juga ya. Bahwa tembakau itu pernah menguntungkan kami gitu sebagai petani gitu. Seperti yang tadi aku jelasin, cita-cita kalau kita mau beli sesuatu barang-barang modern, entah itu mobil apa segala macam motor, itu terjadi di musim tembakau gitu. Namun dengan berlanjut setelah apa ya peristiwa itu selesai, kami dihadapkan oleh berbagai macam tantangan gitu, semacam anomali dan juga siklus ekonomi politik tentunya gitu di hari ini gitu ya. Nah, di wilayah sebelah pinggir itu, di situ saya menghadirkan salah satu sandal yang saya kumpulkan dari petani tembakau gitu. Di mana petani tembakau pasca peristiwa tersebut, dia diantarkan untuk berjuang kembali gitu dengan tantangan-tantangan baru tersebut gitu. Nah, saya kepikiran kira-kira apa ya yang untuk jadi alat atau teknologi buat lindung perjalanan petani gitu. Oh, saya kepikiran sandal jepit gitu ya. Oh, akhirnya saya mengumpulkan si sandal jepit tersebut. Nah, si sandal jepit itu saya pertebal dengan salah satu material yang namanya daun krosok. Nah, posisi daun krosok di situ kalau di pertembakauan dia memiliki grade paling murah yang biasanya kering di batang gitu. Nah, di situ saya mengimajinasikan bahkan dari daun pertama pun itu sudah udah dikasih semacam kayak tantangan baru gitu. Kan tembakau tuh dia panennya dari bawah ke atas gitu. Itu semacam pola waktu gitu. Yang pertama mungkin dia bisa membayar hutang gitu. Lalu selanjutnya mungkin bisa apa gitu sampai ke titik terakhir di atas itu gitu. Nah, maka dari itu saya mengambil daun krosok itu sebagai kolase untuk si sandal tersebut gitu. Yang dimana pasca peristiwa tersebut petani diantarkan ke perjalanan dan tantangan selanjutnya seperti itu. Terutama efek dari itu adalah bapak saya gitu yang beralih pekerjaan menjadi seorang TKI dan mungkin tidak hanya bapak saya dan teman-teman yang lain juga bisa jadi berdampak seperti itu. Nah, setelah itu setelah bapak diantarkan menjadi seorang TKI, kami berdialog gitu ya. Nah, dialog tersebut salah satunya adalah melalui foto atau visual gambar lah gitu. Yang dimana hari-hari beliau sering mengabarkan melalui handphone yang sederhana gitu. Dan gemar sekali mengfoto berbagai aktivitas yang ada di sana gitu seperti foto kongsi, kamar dan dapur gitu. Nah, si foto tersebut saya terkejut gitu saat membacanya gitu ya. Dan sangat paradoks sekali sama kehidupan saya di sini gitu. Nah, saya kayak ngebayangin gitu ya. Posisi foto yang mungkin resolusinya sangat rendah gitu ya. Dan sangat mungkin kalau dibandingkan sama imajinasi semacam estetika yang besar atau kapital gitu yang selalu mendambakan salah satu durasi yang tinggi gitu, yang high gitu. Nah, di sini saya mempertahankan karena di situ saya ingin mempertegas gitu bahwa citra foto atau citra visual posisi kelas bawah itu perlu kita kayak pertegas kembali gitu agar realitas yang sebenarnya yang ada di pinggiran atau di bawah itu benar-benar berfungsi gitu tanpa dimanipulasi kembali gitu. Nah, menariknya lagi soal framing ya, soal foto gitu. Mungkin media besar dia memakai kameranya dengan kepentingan personalnya gitu. Artinya
si bingkai tersebut dimanfaatkan untuk ya si pemegang kamera tersebut gitu. Nah, di sini bapak saya itu sebenarnya bisa dibilang mungkin dia tidak mengenal gimana bagus foto dan segala macam gitu. Ya sudah gitu, potret aja apa yang ada di sana dan dikirim ke saya gitu. Nah, di situ saya benar-benar apa ya kayak eh, menyadarkan salah satu fungsi gambar selama sebelum saya melukis dengan banyak ciptaan visual gitu. Nah, ini nih gitu yang benar-benar menggugah emosi saya sendiri gitu saat membaca kabar gitu. Seperti itu. Nah, si foto tersebut saya apa ya kayak cetak menjadi spray yang awalnya itu kecil. Dan lucu juga saat nyetak juga si percetakan juga apa ya agak ragu gitu, Mas ini beneran mau dicetak gitu, tanyain dulu sama yang nyuruh gitu, ini resolusinya jelek loh gitu. Jadi mereka ketakutan gitu, takutnya dikira mereka apa ya kayak eh mungkin kualitasnya percetakan jelek segala macam gitu. Ya ya udah Mas, emang kayak gitu adanya Mas, aku gituin. Ya udah terjadilah cetak seperti itu gitu. Nah, kenapa saya memilih simulasi sebagai kasur atau spray gitu ya? Karena bertahun-tahun sederhananya batas itu atau border dia tidak hanya menyerang secara fisik, tapi secara fisiologis juga dia bisa mengganggu gitu. Makanya saya menghadirkan salah satu kawat berduri gitu untuk mensimulasikan bahwa batas atau border itu kekuasaan yang besar, bahkan dia bahkan merusak nalar kita gitu dan pengetahuan kita untuk percaya diri bahkan gitu. Seperti itu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. eh, Bicara tentang material yang saya gunakan, mau flashback ke kapan saya bisa mengambil material itu. Jadi di suatu momen setiap kali berangkat melaut, sekitar jam 3 jam 4 pagi, kami itu sudah mempersiapkan jaring-jaring. Nah, di sana dengan perjalanan kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk mendapatkan titik yang banyak ikan dan banyak kepiting. Di baling-baling kapal itu kebanyakan jaring, dan posisi di malam ya pagi tapi masih suasana petang gitu, masih gelap gitu kan. Otomatis nelayan itu menceburkan diri gitu untuk membersihkan baling-baling untuk bisa jalan lagi. Nah, dari momen itu kayak kok setiap kali para nelayan berangkat pulang pergi itu dihadapkan dengan problem seperti itu. Terus saya melihat dengan kacamata saya sendiri, kapan bisa mengurangi material ini biar nggak mengganggu kehidupan mereka. Ya saya tawarkan bagaimana dihadirkan di ruang pamer gitu, dan saya pun tidak banyak mengubah atau mempermanis jaring itu, hanya bermain dibentangkan saja di suatu ruang yang kosong dan tidak ada maksud untuk fungsionalnya untuk menangkap gitu, hanya sebatas batas yang ditandai. Terus ada pelampung yang saya hadirkan selalu di setiap karyaku. Dulu hanya memvisualkan lewat lukis-lukis yang saya ciptakan gitu. Terus kok rasanya belum dapat gitu untuk menyadarkan bahwa isu-isu ekologis ini sangat perlu kita suarakan di masyarakat pesisir gitu, untuk menyadarkan para mereka. Hampir 3-4 tahun saya bermain di visual lukis gitu. Baru di 2 tahun ini saya memberanikan pakai material langsung dari sana gitu. Dan menangkap momen-momen bahwa
ya karakter orang pesisir itu lebih keras kepala dan istilahnya itu kolot, kalau dikasih masukan itu susah gitu, dan cenderung itu temperamen gitu, gampang marah banget gitu. Nah dari situ kayak ya udahlah kita hadirkan dengan material-material yang mereka sering keluhkan, bagaimana menawarkan ini loh, bisa jadi tawaran baru, bisa berbicara dengan realita yang kalian hadapi gitu. Ada satu momen karyaku coba dihadapkan oleh para kepentingan, para anggota-anggota dewan di sana gitu, dan mengkritik cara pandang mereka untuk melihat kondisi desa yang setiap hari tenggelam banjir rob gitu, dan mereka hanya merespon tentang ya sesuatu yang bisa menenangkan gitu, kata-kata menenangkan, ya nanti 2 minggu lagi sampai 2 bulan, sampai 2 bulan ini nggak ada tindakan gitu. Nah kemudian saya wujudkan lalu melalui bantal pelampung ini, wah mereka nyaman ternyata dengan kondisi-kondisi seperti itu. Mereka tidak ada kepikiran untuk bisa istilahnya respect kepada lingkungan gitu kan. Wah ya akhirnya saya lewat karya ini mencoba menawarkan kepada mereka gitu refleksi tapi lembut, halus gitu, nggak terlalu seperti sifat-sifat mereka yang temperamen gitu. Ya ini ya jadi pendekatan saya pribadi buat menyadarkan lingkungan mereka gitu terhadap ya problem-problem yang mereka hadapi setiap harinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, jadi dari sisi material itu semuanya memang berasal dari tempatnya masing-masing ya. Jadi kayak benar dari tempat yang diceritakannya itu sesuai benar dari situ gitu material. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Mas Adi mau bertanya, Mas Adi? Selamat sore semuanya. Sore. Saya Miwiti Bae. Iya. Di sini juga tampak beberapa pengelola dan pembuat pameran. Saya harap juga ikut berkontribusi dalam diskusi. Oke. Pertama-tama saya ingin berujar, apakah kita benar-benar ingin hidup di masa depan? Lalu merespon Mas Rizky ya, mungkin keputusasaan itu kita perlukan. Nggak perlu terlalu optimis pun nggak apa-apa gitu ya. Dan saya juga merasa bahwa saat inilah waktu-waktu yang tepat untuk pesimis. Untuk sia-sia itu nggak apa-apa hari ini. Ngomongin kapitalisme yang buruk, saatnya kita rehat sejenak ya. Bermalas-malasan itu penting. Seperti generasi bunga pada waktu itu ya. Mereka sudi melukai diri sendiri supaya tidak ikut perang gitu. Nah, bisa jadi isu ini juga bisa kita sodorkan hari ini ya. Oke, pertanyaan lanjutannya adalah apakah teman-teman yang hadir di sini menjadi seorang pembuat karya itu di dalam proses kreatifnya menyusun hasil karya itu sampai kepada bagaimana respon penonton yang hadir, bagaimana dampaknya itu diperhitungkan gitu. Entah itu dampak langsung maupun tidak langsung. Bisa juga dampak langsung itu muncul ketika saya 3 minggu kemudian setelah ini tiba-tiba tersadar. Oh iya, aku ingat bambunya guys itu waktu itu ketika saya bermain layangan. Nah hal-hal seperti itu apakah dipikirkan oleh para pembuat seniman muda ini? Itu yang pertama. Yang kedua,
kurang lebih saya mengamati di era 2010-an ke atas, lanjut ke era ini ya. Mungkin tuh ya 2010-an. Tadi Mas Ges itu bilang mengatakan bahwa dia merupakan seniman muda gitu. Nah ini lanjut ke Mas dan Mbak para pengelola pameran juga ini. Aku nggak tahu istilah ini muda dan tua ini. Kebanyakan seniman ketika saya ejek, halo seniman tua, itu nggak mau dia. Beneran, beberapa teman-teman saya yang sudah tua itu di atas 35 kamu berarti kamu seniman tua. Enggak gitu. Nah ini fenomena apa yang sebenarnya terjadi di dunia seni hari ini gitu. Itu dari ada istilah lain emergency call gitu ya, artis segala macam. Apakah ada faktor keterputusasaan juga di situ ya, sama terputusnya generasi kita ya? Saya nggak tahu, tapi itu menurutku jadi relevan lagi ini dibicarakan hari ini. Relevan karena yang menghidupi waktu ini nggak hanya yang tua-tua lagi, sekarang generasi kita, generasi di bawah kita, begitu. Itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Fauzan. Merespon keputusasaan itu memang kayak bukan lagi tentang keresahan personal ya. Sini juga ternyata ya menghadapi itu gitu. Sejauh yang saya alami dan saya dekat dengan proses mengamati dan bagaimana perubahan-perubahan sosial yang terjadi di sana gitu. Saya mengambil contoh di kampung saya sendiri. Belum bisa ditarik ke secara luas di sekitaran kita. Yang saya hadapi di sana itu ada satu role model yang menurutku itu nggak bisa dijadikan patokan. Kayak regenerasi yang muda, terus sampai usia produktif, sampai bahwa dia hanya menikmati hidup saja gitu. Di sana ada satu kondisi di mana yang muda-muda di usia ya masuk ke 12 sampai ke 15 tahun itu lebih condong ke sesuatu yang hura-hura atau kesenangan sendiri gitu. Dan di usia 15 sampai ke 25 itu sedikit transisi. Mereka tidak mementingkan kondisi sekitar, tapi bagaimana dia bisa aman untuk dia sendiri dan memutuskan tidak peduli dengan lingkungannya gitu. Contohnya itu kayak mereka sulit untuk menjadi next generasi memegang kapal-kapal lah itu. Tapi dia memutuskan bahwa dia punya pilihan sendiri itu untuk merubah nasib dan pergi ke luar negeri itu. Dan pulang ya udah masuk ke usia untuk menikmati hidup gitu, mementingkan kondisi lingkungan sekitar gitu. Nah, jadi pola-pola seperti itu kayak menurutku ini nggak bisa jadi patokan seperti itu terus menerus gitu. Sedangkan kondisi lingkungan ya semakin rusak dengan perputaran seperti itu. Ya itu yang saya rasakan. Gimana Mas ke situ mau merespon? Atau Mas Fauzan ada tanggapan lain? Oh ya, mungkin aku merespon tadi ya. Pertama, dampak terhadap karya yang dihadirkan ya. Nah, tadi aku juga menyatakan karya di sini saya hadirkan sebagai ruang refleksi. Nah, artinya ini bukan sebuah antitesis atau kritik, tapi bagaimana saya mungkin melempar pertanyaan, ya membuka ruang refleksi itu tadi. Karena setiap kalau bicara karya itu terdiri dari unsur isu material gitu ya, akhirnya berbenturan dengan ruang.
isu, material, kemudian ruang, itu akan membentuk satu peristiwa gitu loh. Nah, berhubung karya ini saya hadirkan di satu ruang terbuka di depan ini sebagai fasad, ya itu tadi saya ingin membicarakan secara lugas saja bahwa landscape kita hari ini rapuh. Nah, untuk dampaknya, saya bodoh amat. Itu bukan urusan saya. Karena itu berkaitan dengan statement muda tadi. Aku muda, aku memiliki hak untuk impulsif. Nah, itu yang pengen saya tebelin sih. Mungkin gitu aja. Karena menurutku hari ini, yaitu sama kayak tadi, impulsif nggak apa-apa, sia-sia ya udah. Apalagi, udah sih. Ya, tadi aku mungkin mau menanggapi soal pertimbangan apa ya, kayak penyajian atau pembentukan karya untuk publik atau penonton gitu ya. Aku tidak bisa menebak kalau karya dari Gis itu atau si Rizky gitu. Mungkin saya cerita sedikit tentang karya saya mengenai itu gitu. Gimana pertimbangan untuk penonton bisa dinikmati gitu. Yang pertama mungkin ini. Saya sendiri kan eksplorasi tentang kekuasaan gitu. Tentang relasi dengan kekuasaan gitu. Sebelum ke sana saya berrefleksi dulu gitu dengan diri saya gitu. Sebelum aku ngomongin tentang kekuasaan, gimana posisi kamu tuh menyikapi tentang kekuasaan gitu. Artinya saya tidak bisa mengontrol kekuasaan penonton gitu. Biarkanlah penonton itu berimajinasi dengan kedekatan material mungkin, entah itu asing atau dekat gitu. Saya tidak bisa mengontrolnya gitu. Saya hanya menawarkan salah satu konstruksi peristiwa atau salah satu konteks material yang mungkin aku nggak tahu ya, entah teman-teman itu cukup dekat atau pernah bersentuhan dengan karya itu atau pernah mengalami itu, aku nggak tahu gitu. Sederhananya saya tidak bisa kayak menebak gitu ya, penonton tuh bakal mengerti karyaku gitu, atau karyaku tuh cukup ramah terhadap penonton. Enggak sih, aku nggak berpikir seperti itu gitu. Gimana si karya itu menjadi perantara atau jembatan untuk dialog, itu sudah bersyukur gitu. Mungkin itu saja kalau mengenai hal itu ya. Terima kasih. Tentang term muda tadi, seniman muda gitu. Karena tadi saya sadari juga ketika ngobrol sama teman-teman yang ada di sini datang gitu. Ini program baru resonansi gitu dari kita dan Seni Rupa ID. Memang paling mudah dan paling familiar gitu kita menyebutnya seniman muda. Tapi mari kita kritisi term muda ini tuh apa sih gitu, atau emerging artist gitu ya. Mungkin di sini kita tuh akhirnya menyadari muda mungkin dipakai untuk kita membuka bahwa sebenarnya yang kita sorotin tuh adalah prosesnya. Sebagai mungkin kita fasilitator katakan, atau tadi panitia gitu, kita mendampingi teman-teman gitu. Mungkin ya kalau bilang ini inkubasi, sebenarnya nggak inkubasi banget, karena bagaimana hari ini peristiwa ini terjadi itu tanpa kesengajaan juga gitu. Ketika teman-teman ini tuh ada sering datang ke acara-acara kita yang lain di tempat kita, kemudian Seni Rupa ID datang juga gitu, karena relasi kita ke situ. Kemudian akhirnya gimana ya kita bikin satu program, kemudian mereka mau berpameran di ruang yang sebenarnya mungkin non konvensional untuk pameran seni rupa gitu, karena yang seperti kita tahu bentuknya kayak galeri, white cube gitu. Kupikir tantangan sendiri akhirnya untuk menjadi ruang ini tuh salah satu pilihan gitu ya, bukan alternatif. Tentu saja kalau aku boleh mencuplik dari kata gesit, justru ini juga jadi pusat gitu. Harapannya benar akhirnya mungkin terjadi hari ini gitu. Bagaimana resonansi dari apa yang kita buat baik ke dalam gitu bersama teman-teman seniman dan penulis gitu, bahwa kita menyoroti prosesnya. Muda itu mungkin ya tadi mungkin koreksi juga buat
kami gitu. Ini azan nggak apa-apa ya, kita tabrak aja. Eh, atau kalau boleh minjem UOB, promising artist gitu mungkin juga gitu. Artis yang seniman yang menjanjikan gitu, mungkin itu lebih positif, atau I don't know. Apa? Aku pikir akhirnya kita mencoba mengapresiasi dan juga berproses gitu, apa yang perlu kita kritik gitu, atau juga kita jadi memahami petanya gitu buat teman-teman yang sedang berproses gitu, baik dari seniman, penulis, kemudian manajemen pamerannya gitu. Kita juga sebenarnya banyak belajar gitu dari teman-teman ini gitu, bagaimana sih kita membaca laku dan petanya gitu. Semoga ini menjawab ya, dan teman-teman juga boleh berdialog di sini, ditabrak, dikritisi, agar sebenarnya terbangun wawasannya. Halo, selamat sore teman-teman seniman, penulis, teman-teman muda yang lain. Selamat pamerannya ya, karena Mas, sebelum soal generasi ya, saya tadi membayangkan bahwa karena tadi Sarah sempat mention tantangan ya, sebagai pengelola ada tantangan, kemudian tadi sempat juga ngobrol ada pola kurasi yang dilakukan di sini sedikit. Nah, saya malah tadi sempat membayangkan, jangan-jangan gap generasi kita itu terjadi kemudian ditandai dengan karya-karya teman-teman yang sangat subtil ya, sangat membawa keakuan. Jadi saya tidak melihat ada upaya untuk berkolaborasi di ruang ini. Semuanya berdiri mencoba hadir sendiri masing-masing ya. Saya membayangkan tadi, bisa juga nih, kayak tadi Mas Pausan menceritakan suatu saat melihat bambunya Gesi itu membayangkan layang-layang. Saya tadi membayangkan, bisa juga nih tadi bambunya Gesi itu melintang di atas, kemudian diolah oleh Mas Sodik dan Mas Rizky, mengolah itu, memenuhi si bambunya ini. Kalau mau bicara rural, desa dan pesisir, bahwa semuanya akan kembali ke wilayah kapital ya. Mau bagaimanapun kita berupaya mengkritisi, tetap akan akhirnya kita akan bicara bahwa semuanya akan menjadi kota pada akhirnya. Kemudian persoalan generasi tadi ya, saya kemarin beberapa minggu yang lalu ikut kereta kelincinya salah satu acara di Jogja, acara besar lah ya. Baru-baru saja saya ikut acara kelinci. Kenapa kamu di sana? Jadi di sini ada beberapa pengelolanya, pekerjanya. Saya bersama dua anak magang dari WST, Pendidikan Seni Rupa, dan mereka sudah semester 6 atau semester 7. Yang kebetulan hari itu ada Mas Nindityo dan tamunya. Mereka lagi ngobrol-ngobrol. Mas Nindit si anak muda itu bercerita mau ke Cepeti, mau nonton sesuatu di pameran di Cepeti, dan dia tidak tahu kalau dia sedang ngobrol dengan salah satu pemilik ya. Maksudku ada beberapa hal yang ternyata terputus juga. Teman-teman muda yang katakanlah mereka pengen menjadi seniman ya, atau berkecimpung di dunia kesenian ya, paling tidak mengenal 1, 2, atau 3. Saya bahkan sempat bertanya sama mereka, kenal Sujoyono enggak? Enggak. Itu siapa Mas? Oke. Berarti saya tidak tahu ya pola generasi yang seperti apa yang dimaksud Mas Bando tadi itu, yang kemudian kita terputus cukup jauh. Apakah ada obrolan lain di suatu waktu nanti, mungkin teman-teman juga bisa
bercerita. Jadi jangan-jangan juga ini balik ke artistik ya. Jangan-jangan juga kita terlalu sering bicara arsip yang kemudian dia harus disajikan apa adanya. Tidak ada kalau saya membayangkan bahwa kalian mengaku sebagai seniman, lepaskan mudanya ya, mengaku sebagai seniman, saya membayangkan bahwa kalian akan mengolah arsip ini tidak lagi menjadi arsip saja, tapi dia menjadi sesuatu yang ya kalian seniman. Saya masih membayangkan bahwa seniman itu mampu mengolah sesuatu menjadi lebih kreatif atau lebih estetik lah, mungkin begitu. Ya, selamat petang teman-teman semuanya. Selamat untuk tempat kita, untuk resonansi, untuk teman-teman seniman, Gesito, Sodik, Rizky Maulana. Selamat. Juga senang gitu hari ini bisa ketemu sama teman-teman, melihat presentasi yang mungkin berbeda gitu kan dari biasanya gitu kan, bagaimana mendengarkan diskusi teman-teman di suatu pameran gitu. Nah mungkin nyambung aja sebetulnya, nyambung dan tidak berusaha menyimpulkan, tapi ngalir aja. Mungkin aku akan memulai gitu ketika saya dari utara kemudian ke selatan, terus penasaran gitu kan. Masuk ke sini saya langsung tanya sama Kak Sarah, tempat kita itu apa? Aku kayaknya kurang update ini, aku bilang gitu kan. Terus ternyata dijelaskan dan kemudian menampilkan seni perdana ya, pameran perdana kayaknya ini. 3 seniman di sini, merespon ruang atau apapun lah. Dan kemudian energi gitu ya, yang saya tangkap yang pertama adalah tentang muda, belakangnya tanda tanya gitu ya. Kemudian juga bagaimana materialitas itu berusaha untuk bukan hanya disajikan, kemudian diomongkan gitu. Karena ya aku selalu percaya ya ketika tempat berubah, lokasi berubah, metode berubah gitu. Kemudian mungkin wacana berubah, publik berubah gitu. Dan di sini kelihatan banget gitu teman-teman kemudian berusaha untuk menghadirkan benda-benda gitu. Entah mungkin tadi ada yang bilang menghadirkan benda dari asalnya gitu. Terus di sini juga teman-teman mempresentasikan dari masing-masing lokus ya, maksudnya Sodik dari Madura dan terkait domestiknya gitu. Kemudian Gesito, kemudian Rizky dan lain sebagainya. Aku pikir responku yang pertama adalah aku tertarik dengan bagaimana kemudian diskusi ini bergerak. Terima kasih teman-teman media gitu. Penonton kemudian diatur gitu, sini sana gitu. Jangan di sini ada kamera ya gitu kan. Oke gitu. Terus kemudian juga kalau nggak salah karyanya si Rizky kan memang lukisan ya gitu. Dan kemudian tetap menghadirkan si pelampung itu dan sekarang materialnya langsung gitu. Aku nggak ngerti tapi aku merasa tergelitik aja gitu. Kalau ini ngomongin tentang sebelum generasi ya, tentang pamerannya gitu. Aku nggak ngerti apa pertimbangan Rizky kemudian menghadirkan benda-benda gitu, tapi tidak berusaha memasukkan praktik-praktik Rizky tentang praktik-praktik melukisnya gitu. Ada di sana gitu. Kayak gitu, aku penasaran gitu. Dan jadi memang sangat kentara sekali bahwa kalian itu lagi ngomongin tentang materialitas gitu. Kalau di kepala saya ya hari ini gitu. Entah itu banyak narasi yang bisa dibangun gitu. Dan di kepalaku itu juga akhirnya memunculkan banyak pertanyaan gitu. Oh, motifnya apa ya gitu. Meskipun aku punya hipotesa ya, bagaimana teman-teman tempat kita menghadirkan teman-teman muda gitu. Motifnya apa sih? Mungkin juga bisa nanti saring ngobrol aja gitu. Pemilihan seniman gitu. Kalau tadi aku dengar kurasinya masih tetap ada kurasi gitu. Meskipun mungkin sambil jalan. Nah, aku mungkin pengen ngerti gitu. Pertimbangannya apa sih gitu menghadirkan teman-teman seniman gitu. Pasti kan ada satu dan lain hal gitu ya. Kayak gitu. Dan pada saat yang sama teman-teman semua betul-betul menghadirkan benda gitu. Material gitu. Gitu. Dan itu tentang itu.
Kemudian tentang generasi itu memang kemudian tadi terjalin beberapa obrolan yang mengalir aja sih tentang generasi, terus yang muda yang tua gitu kan, yang muda yang berbahaya kayak gitu, yang tua yang lapuk gitu ya, yang mungkin yang kolot dan lain sebagainya kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, terus sebetulnya aku juga tidak terlalu setuju gitu kan. Kalau tadi ada yang bilang terputus antara generasi yang tua dan yang muda. Kita saling nggak ngerti aja, kita saling nggak ketemu aja sebetulnya. Kita saling nggak ngobrol aja gitu. Bahkan di banyak kasus ruang-ruang dialog yang payungnya adalah diskusi karya gitu, itu pada akhirnya terputus hanya ya wis seniman ngomong gitu kan, moderator ngomong, penulis ngomong, kurator ngomong, bertanya selesai gitu kan. Tapi kemudian bagaimana sirkulasi perjumpaan ini juga bisa ngomongkan tentang hal-hal itu kayak gitu. Nah aku pikir wiwitannya Kak Bandot itu mungkin gitu kan, bisa kemudian sedikit membangun bagaimana ini bisa ada obrolan mungkin lebih luas daripada pameran gitu. Aku pikir bagaimana pameran ini menyajikan material semua, bagaimana motif tempat kita menghadirkan teman-teman seniman, bagaimana yang muda, yang berkarya, yang bersemangat, yang pokoknya membara-bara gitu kan, itu juga kemudian punya spirit gitu. Jadi peristiwa ini peristiwa yang saling mengonekkan sebetulnya kayak gitu. Aku mungkin sedikit sharing gitu dalam banyak hal gitu, banyak ngobrol juga dengan kawan-kawan colong-colong gitu tentang terkait generasi gitu. Jangan-jangan memang bukan terputus tapi kita nggak ketemu aja gitu. Yang A tidak ngobrol, yang B tidak ngobrol, atau mungkin yang B kadung overthinking gitu kan, yang B yang A kemudian juga malas ngomong kayak gitu. Ya gitu-gitu sih. Dan aku selalu senang sih kemudian mendengarkan teman-teman ya mungkin harus ngomong yang muda yang tua gitu, ngomong gitu situasi hari ini seperti apa. Kemudian bahkan aku pikir kalau itu hubungannya dengan material, jangan-jangan gitu ada teman-teman seniman atau muda gitu, pakai istilah muda gitu, memilih material itu yang menyiasati hari ini gitu. Karena mungkin yang tua begini gitu, atau mungkin yang sebelumnya itu sudah memakai material ini, jadi aku pakai material itu gitu. Dan dari material ini itu juga bisa ngomongkan tentang metode gitu, tentang teknik gitu, tentang kekayaan teknik, tentang siasat ruang dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi teman-teman juga berusaha menyiasati ruang ini juga. Ada regesi di depan gitu, disani sedikit, ini nggak full toh, disani sedikit gitu. Kemudian tadi aku sempat nyolong-nyolong tanya sama Hanan, ini karyanya Sodi kayaknya sampai sini ya Han gitu kan. Iya kayaknya gitu kan, oke ke sana gitu kan, itu di tengah-tengah ada Rizky gitu. Nah mungkin juga bisa gitu kan, percakapan itu dibuka gitu, bagaimana teman-teman kemudian mendudukan ruang ini gitu kan. Soalnya ini kan sebetulnya kan pertemuan antara material kalian dengan material yang ada di ruang ini, dengan pendopo ini gitu. Itu sih, jadi mungkin aku tidak hendak menyimpulkan, tapi hanya ingin mengomongkan aja gitu apa yang ada di kepalaku. Sambungannya adalah bagaimana sikap terhadap generasi, bagaimana kemudian material juga muncul gitu atas banyak pressure gitu kan tentang situasi gitu kan. Itu sih lebih ke sana. Kalau kita ngomongkan tentang isu-isu di Madura, isu di sini itu ya kita akan selalu bisa menemukan obrolan itu. Tapi kok lebih intim, kalau Bang Ahmad bilang lebih subtil gitu kan, lebih hangat gitu. Ketika kita ngomongkan ya itu di kepalaku material menyiasati ruang. Nah, siasat ruang, siasat material itu kemudian berelasi dengan bagaimana teman-teman muda, dengan tanda kutip gitu ya, dan tanda tanya gitu, akhirnya memunculkan material ini aja deh. Lah kalau misal membawa material-material dari asal itu kan juga cara kerja arsip juga gitu, menampilkan apa adanya kemudian ditampilkan, dikreat gitu, kemudian dikonstruksi oleh penulis gitu kan, dan event dan lain sebagainya. Gitu sih menurutku siasat-siasat itu.
Jadi mungkin silakan teman-teman bisa saling sambung aja gitu terkait apa yang aku omongkan gitu kan. Itu cuma kayak impresiku aja sih di sini. Gitu, selebihnya pokoknya keren gitu ruang ini dan ruang yang bisa punya percakapan lebih banyak. Semoga juga teman-teman yang lain juga nanti bisa nyambung. Gitu, terima kasih. Jadi nggak lepas juga menurutku kayak tadi antar generasi, membicarakan generasi, kok generasi sekarang karyanya seperti ini, membicarakannya seperti ini gitu kan. Cara kerja gue gini, melihat material itu bukan ya satu emang buat arsip kekaryaan, kerja arsip, tapi kayak saya sebagai nggak mau nyebut muda ya, langsung seniman aja gitu. Menyebut seniman tuh kadang ada satu momen atau ritme berkarya gitu, bahwa seringkali menemui kejenuhan gitu saat membuat karya lukis gitu dengan objek-objek yang ya katakanlah imajinasi visual 2 dimensi gitu dan bisa dirasakan hanya lewat gambar gitu. Namun aku kayak jadi challenge buat saya sendiri gitu, kalau gimana pakai material baru dan terdekat gitu biar nggak terlalu jadi beban kerja saya sendiri gitu. Ya untuk konteks dan mau bicara apa saya masih sama, cuma bermain di material gitu, coba kasih penawaran-penawaran baru gitu, material yang sama, konteks yang sama, material yang berbeda gitu. Tapi emang agak kerasa ada gap gitu selama membuat karya lukis dan karya dengan material langsung ini. Secara pengolahan artistik dan merespon ruang itu memang berbeda gitu. Ya ini challenge saya sendiri gitu, dan ini baru pertama kali juga dipamerkan di ruang yang ya non galeri itu. Ini lebih terbuka ya, galeri terbuka, apalagi ini secara fungsinya juga Jawa banget gitu kan, dan itu menurutku pengalaman baru buat saya gitu ya. Terkait karya, antar karya itu ada gap itu memang kemarin ya teman-teman juga sering ada seloroh gitu ngomong, saya juga baru pertama bikin karya instalasi gitu, jadi belum sampai ke pemikiran kayak yang teman-teman masuk gitu, bisa saling merespon antar teman gitu ya. Itu bisa jadi catatan masukan proses kita gitu. Nggak bisa, bukan berarti kayak masukan gitu kita tolak, tapi ya kita tampung gitu untuk proses ke berikutnya gitu, berkarya berikutnya gitu ya. Itu tanggapan dari saya Mbak Karen, terima kasih. Oke. Mengenai ruang sebenarnya aku bertiga itu sebenarnya apa ya, kayak berubah sih. Maksudnya secara kebendukan dari awal kita apa berproses itu kita semuanya bertiga itu berubah, karena di situ aku membacanya satu apa ya, kayak ada, kalau ngomongin ruang kita benar-benar dikasih challenge untuk merespons si ruang tersebut gitu. Nah posisi teman-temannya aku nggak tahu motifnya apa gitu, tapi kalau dari saya pribadi yang paling menantang di apa ya, di benak pikiran saya itu yang pertama memahami karakter ruang tersebut gitu. Nah pertimbangannya membaca karakter tersebut di situ tidak hanya dibaca secara filosofis pendopo gitu, tapi secara apa ya, gestur ruang gitu. Nah saya sendiri kan membawa si material yang memang dari asal dan sifatnya personal juga gitu ya. Di situ tebalnya adalah posisi di pinggir gitu. Nah posisi di pinggir itu aku mikir kayak kira-kira dikasih challenge ruang dengan pendopo yang terbuka, dia akan tebal dengan jika memilih posisi di sebelah mana gitu. Makanya dari situ di otak-atik beberapa kali sempat digantung juga gitu, pertimbangan teknis dan estetik juga, oh kurang enak ya gitu, terlalu egois gitu, terlalu mengganggu yang lain gitu.
akhirnya diubah lagi gitu, jadi latar yang tertutup awalnya, di pojok tuh tertutup gitu. Oh ini terlalu gigantis, terlalu apa ya, masih karakter Goesnya masih kerasa gitu. Akhirnya berubah lagi. Akhirnya aku ngambil keputusan untuk apa ya? Oh ya udah landscape tapi tetap lokusnya tuh di privat namun juga terbuka gitu. Nah, sederhananya ruang domestik itu dihadirkan di pendopo secara sadar saya sendiri. Gimana caranya itu dia tidak hanya apa ya, menimbulkan sesuatu yang mungkin tertutup gitu, tapi sebisa mungkin terbuka gitu ya, seperti itu. Itu sih dari saya, terima kasih. Nah, oke, mungkin aku akan menyambung penjelasan dari Sodik. Kalau aku pribadi, dalam hadirnya karya ini aku membagi dalam beberapa bagian ya. Pertama yang aku bawa ke sini adalah material juga isu. Nah, artinya dalam satu presentasi itu ada kemungkinan-kemungkinan baru terkait dengan ruang. Pertama ada esensi, kedua ada sensasi. Nah, dalam karyaku ini, esensi apa sih yang ingin aku hadirkan? Pertama, landscape kita yang sementara atau hubungan kita yang sementara, kesementaraan, kerapuhan, dan sebagainya. Kedua, urusannya dengan sensasi. Sensasi itu bisa mengikuti ruang. Bagaimana, di mana karya itu dihadirkan. Mungkin dari karya ini, ketika aku ingin berbicara landscape, ya udah aku bentangkan bambu-bambu ini dengan, tapi dia masih apa ya, membawa kesan-kesan kesementaraannya gitu loh. Misal dengan simpul-simpul tali yang itu sebenarnya mudah banget buat dilepas. Kemudian mungkin apa ya, kayak kesan-kesannya yang ini kayak satu konstruksi tapi juga runtuh. Nah di situ apa ya, permainan sensasi gitu loh yang saya hadirkan. Dimana satu bentang, satu landscape, di sana ada yang miring, itu miring sendiri tertiup angin. Ya aku menurutku ya itulah. Pertama ada esensi, kesementaraan, kedua sensasi. Nah, bagaimana karya ini dihadirkan, bagaimana karya ini ruang terbuka, terbuka juga kemungkinannya. Karya itu bisa tertiup angin. Nah, itulah poin-poin, makanya aku bilang ini bukan ruang alternatif, ini ruang utama juga, cuman dia memiliki value yang berbeda, memiliki kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dengan galeri lainnya, kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih. Baik, per dialog ini semakin seru. Mungkin juga apa namanya, sangat seru ketika para teman-teman yang sering berkecimpung di pameran ini menanggapi para senior ini bagaimana. Aku itu senior karena jam terbangnya berbeda ya, dan apa namanya, peletakan apa, dan kayak semakin seru karena kita membahas material gitu. Jadi kayak apa yang dibawa, apa yang bagaimana cara mempresentasikannya itu juga apa, itu juga memiliki ceritanya sendiri gitu. Barangkali teman-teman ingin menanggapi lagi. Khusus menanggapi statementnya di situ tadi soal keimpulsifan atas berkarya. Saya tidak membayangkan bagaimana seniman itu berkarya dengan impulsif. Mungkin itu bisa dibedakan di wilayah yang lain antara sikap dan wilayah artistiknya. Kadang kita mengira bahwa menjadi seniman itu bisa jadi hanya soal yang tadi disebut Mas Ahmad, menyodorkan keakuan saja, tetapi melupakan sisi artistiknya. Teman-teman tadi barusan sedang memperbincangkan soal artistik dan secara tidak langsung ngomongin apa yang saya bahas di topik pertama, soal penyusunan, soal kreativitas, soal bagaimana karya ini akan dihadiri oleh penonton dan penonton akan merasakan apa. Itu secara tidak langsung mengatakan itu. Dan menurut saya hal yang mustahil jika itu dilakukan dengan emosi.
entah itu marah, senang segala macam. Seniman itu kan posisinya ada di dalam tingkat kesadaran manusia. Secara sengaja intensinya yang menyodorkan arti itu tadi. Entah itu tujuannya sebagai dekorasi, mau indie soal dekorasi, soal bagaimana karya itu dibeli dan dipajang, ya kan? Atau ada nilai subversif apa? Bagaimana mengajukan karya ini kepada anggota dewan, sementara anggota dewan pun juga mengoleksi karya seni, ya. Itu ada hal-hal yang menurut saya perlu kita bincangkan lagi, karena seniman itu kan hal yang esensinya itu berada di wilayah kreativitas ya. Kita belum ngomongin soal bagaimana kita melihat originalitas dalam berkarya. Originalitas itu juga termasuk bagaimana kita bisa mengevaluasi karya seniman terdahulu, para yang tua-tua itu, merevisi karya yang sudah jadi, apa yang salah, apa yang keliru. Belum kita ngomongin soal bagaimana tanggapan teman-teman soal anti klise dan klise tadi. Nah, itu tanggapan saya. Dan tanggapan terakhir soal joglo ini ya, ini kan joglo simbol keadiluhungan orang Jawa ya. Adiluhung karena terbukti mampu, ya Allah rata gelar, terbukti mampu sejak dahulu kala sampai saat ini masih berdiri ini. Bahkan saat gempa bumi 2006 sebagian besar joglo berdiri. Ini menarik kalau kita ngomongin arsitektur juga, dengan karya Gesito terutama ya, soal materialitas pra bangunan ya, prakarya. Bambu-bambu ini dihadirkan kembali lewat joglo ini ya. Tetapi watak dari entah itu galeri atau wetcook itu masih terasa kental saat melihat pameran ini, peristiwa ini. Karena apa? Karena saya menyadari satu hal, bahwa ada sekat imajiner yang tidak mampu kita bongkar atau kita terabas. Sekat-sekat imajiner itu terasa ya, karena saya lihat ya ini merespon ruangan joglo yang masih berada di dalam gitu ya. Nah, sekat imajiner ini kalau kita hubungan dengan kapitalisme gitu ya, yang nama bekennya kapitalisme gitu, akan ada banyak perbincangan yang menjalin erat kaitannya dengan bagaimana nantinya karya seni itu akan difabrikasi dan diproduksi ulang lalu dijual kembali. Itu akan ke sana nanti, konsep-konsep wetcook, bagaimana selera itu akan diarahkan dan lain sebagainya. Untuk Mbak Karen, kalau nggak ketemu berarti terputus, Mbak. Itu. Jadi kasusnya adalah kita nggak ketemu, kita nggak ada komunikasi, berarti ada keterputusan. Jadi nggak tahu kenapa itu keterputus. Apakah kita tidak punya akses ke sana? Apakah kita terlalu malu? Apakah kita memang ya sudah aja berkarya aja, nggak perlu melihat ke belakang. Ya itu tanggapan saya. Terima kasih. Yang pertama, ini kan pameran ini berkaitan dengan krisis ekologis atau menjual kata krisis ekologis sebagai daya tarik untuk pameran ini. Saya menangkapnya seperti itu. Lalu saya ingin meminta pertanggungjawaban dari para seniman yang menggunakan kata krisis ekologis sebagai term ini. Nah, saya mau minta pertanggungjawaban berbentuk apa? Saya ingin sikap teman-teman terhadap krisis ekologis itu apa sih? Apalagi tadi Mas Gesit sudah memberikan klaim statement, ya udah impulsif aja, nggak peduli nanti setelah apa. Itu yang saya takutkan ketika teman-teman menggunakan term itu, tapi justru malah tidak apa sih yang nanti akan terjadi.
Sebenarnya itu yang digadang yang diinginkan oleh penggagas kritik ekologis itu ya. Apa sih yang kalian lakukan tentang krisis ekologis ini? Apakah sepesimis itu tadi? Terus itu aslinya sebentar aku tak coba melihat untuk Mas Getsit terkait dengan kerentanan menggunakan material bambu. Sejauh apa sih pembacaan tentang kerentanan bambu ini yang berkaitan dengan aspek ekologis? Yang mana di sisi lain bambu ini juga mempunyai sifat fleksibilitas, bisa bertahan hidup di berbagai musim, berbagai tempat. Bahkan sekarang tol pun di Semarang menggunakan instalasi bambu kan itu. Nah, itu kemudian saya tetap ingin meminta apa sih sikap Mas Getsit terkait dengan krisis ekologis ini. Jangan-jangan nanti setelah ini ya dibuang begitu saja. Nah, yang saya takutkan kan seperti itu, justru malah menjadi sia-sia daripada sisa-sisa yang tak sia-sia kan seperti itu. Kemudian dari untuk Mas Sodik, saya juga tidak ingin menginterpretasi jenengan ya, karena Mas Sodik ingin memberikan interpretasi dari diskusi, tapi saya juga ingin meminta apa sih sikap Mas Sodik tentang krisis ekologis ini yang dibawa dalam pameran ini. Apakah jangan-jangan pameran ini hanya menjual kesedihan Mas Sodik saja? Kan saya takutkan seperti itu. Nah itu. Kemudian Mas Rizky, itu apa sih tindakan kritis terhadap krisis ekologi? Karena ya dengan pameran ini aslinya saya juga sudah mengalami langsung, Mas. Makanya saya juga hidup di lingkungan maritim. Ibu saya keluarga nelayan dan bapak saya keluarga petani yang saling berkaitan dengan pameran-pameran ini ya. Apalagi juga berkaitan dengan joglo ini kan juga aku membaca simbolnya, ini simbol yang mana ini? Jadi saling hiper semiotik. Nah, bagaimana sih mengaitkan semiotika penanda pertanda ini antara gaya estetika, saya katakan dalam tanda kutip estetika klasik dengan estetika komentar kontemporer itu seperti apa juga sih? Itu yang perlu saya ketahui juga. Dan juga saya juga ingin memberikan sikap ya. Di sini sebagai pembersih-bersih di sini juga sebagai sikap terhadap kritik ekologi, minimal saya memilah sampah dan mengelolanya. Itu sih, meskipun ya kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik juga bagi saya, dan mari kita dengarkan teman-teman bagaimana teman-teman seniman menanggapi ini. Terima kasih Mas Zidan. Mungkin aku akan menanggapi sedikit dari tadi. Yang pertama tadi diungkapkan adalah sikap impulsif sebagai seniman, dan lalu bagaimana tanggung jawabnya. Nah, yang perlu saya bicarakan pertama, saya sadari betul dari awal presentasi saya tidak ingin menyatakan krisis ekologi. Saya berbicara tentang bagaimana perubahan di wilayah saya, di pedesaan itu yang sekarang semi kota, banyak kepentingan kota, nah kayak gitu. Terus mungkin pertanggungjawaban terhadap material untuk jangka panjang beberapa tahun saya belum tahu, tapi karya ini bersifat sementara. Rencananya karya ini akan dipamerkan lagi entah di mana, modelnya bongkar pasang gitu. Nah nanti tempelan-tempelan ini akan berubah menjadi kepentingan-kepentingan yang lain gitu loh dalam saya presentasi. Jadi secara material juga ini akan tetap berlanjut, tidak dibuang begitu saja. Terus pemilihan material bambu sementara ini adalah sebenarnya pasca produksi bangunan gitu loh. Ini sebagai penopang, kemudian bangunan jadi, ini dibuang, kemudian itu saya adopsi sebagai material berkarya. Nah kayak gitu. Terus menjawab nggak sih Mas itu Mas?
Nah itu tadi, karena kalau pertanggungjawaban atau sikap aku pribadi sebagai seniman gitu ya, ya aku bisa buka ruang refleksi itu tadi. Jadi bukan menyoal krisis ekologi, aku tidak terlalu paham ke situ di wilayahku ya. Nah tapi yang aku rasakan adalah perubahan. Apakah itu krisis atau tidak? Nah itu kayaknya perlu kita bicarakan. Nah itu mungkin sekian. Lanjut, bisa, Sodik. Oke. Terima kasih Mas Jidan. Pertanyaannya cukup menarik dan mengingatkan gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan itu yang membuat saya sendiri menyikapi diri untuk sedikit mengerem untuk melukis. Gitu. Karena itu tadi akrilik adalah plastik ya. Nah, untuk menyadari sikap tentang alam gitu, sederhananya kalau saya sendiri sih menyadari tubuh kita lah. Untuk benar-benar membaca alam itu dan tubuh kita bagian dari itu gitu. Dan sedikit tidak memperpanjang nafas antroposentris tadi gitu. Sederhananya kayak kenapa sih aku kok bisa keringat gitu. Itu salah satu tanda pertama gitu untuk membaca tentang iklim terutama gitu. Krisis atau tidaknya, sinkron atau tidaknya alam tersebut gitu. Nah, dari situ saya berupaya untuk kembali ke masa lalu gitu. Sebagai sikap untuk lebih adil terhadap alam gitu. Karena nilai-nilai lokalitas kita itu sangat adil dengan alam gitu. Yang jelas pikiran kita sendiri itu sebelum mengkonsumsi banyak industri yang terjadi kapital besar ini, kita setidaknya mendekolonisasi pikiran kita terlebih dahulu gitu, untuk kembali ke masa lalu gitu, seperti itu. Dan bagaimana sikap yang masa lalu itu atau leluhur kita yang sudah dijalankan dengan nilai-nilai yang sudah berjalan itu diingatkan kembali untuk tubuh-tubuh modern di hari ini, seperti itu. Mungkin seperti itu ada dari saya gitu. Terima kasih. Isu apa tadi? Krisis ya, krisis ekologi. Ya balik lagi itu, ya saya juga baru memikirkan ya strategi apa ya buat para seniman membicarakan krisis ekologi dari penggunaan material-material yang mereka tampilkan di ruang pamer gitu. Selain dari kata arsip ya. Kadang seniman bisa bekerja jadi peduli lingkungan juga. Terus ada juga seniman yang hanya memanfaatkan kepentingan. Terus ada beberapa yang lain-lainnya. Ya, yang saya lakukan buat menyoroti krisis ekologi di karya ini, di pameran ini, secara tidak langsung saya tidak melihat material-material itu jadi problem gitu. Setidaknya mengurangi sedikit apa yang tadi Mas Idan juga ngomong, bersih-bersih meskipun sedikit gitu. Yaitu salah satu ya praktek kecil yang kita bisa lakukan gitu. Ya, bagaimana memproduksi kembali pengetahuan-pengetahuan tentang material gitu kan. Ya, itu salah satu kerja-kerja seniman juga, bahwa material yang gak terpakai bisa juga kita jadikan karya seni gitu. Kayak era-era Marcel Duchamp gitu kan, melihat benda-benda sekitar gitu terus dipamerkan di ruang pamer gitu. Ya, kembali kayak kita punya apa gitu kan, ya dilihat apa sih yang dilihat kita itu sedekat gitu ya, apa sih yang mau kita olah gitu. Itu kadang pemikiran-pemikiran itu para seniman hanya bisa, ya bukan hanya bisa, tapi kadang mau memposisikan di mana gitu. Oh, dipamerkan asik nih kayaknya, biar bisa memproduksi pengetahuan baru gitu kan. Ya, itu posisi seniman di situ bagi saya. Ya, sedikit kalau membicarakan krisis ekologi, sedikit mengurangi tentang
terkait material untuk pengetahuan, ya itu respon sosial bagaimana mereka menyikapi seperti itu. Mas Zidan, terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini Mas Gesit ada sih beberapa melempar pertanyaan ya. Bisakah kerapuhan konstruksi ini menjadi ajakan mensintesiskan kembali perceraian manusia dan alam oleh sebab kepentingan antroposentris selama ini? Artinya ini melempar pertanyaan ya. Saya ingin jawaban pra-imajinasi lah saya katakan. Seperti apa sih imajinasi ke depan tentang hubungan tesiskan antara hubungan alam kemakhlukan dengan manusia yang sifatnya antroposentris itu? Pertama saya melempar pertanyaan, tentu itu berdasar akan kebingungan saya. Nah, tapi yang saya bayangkan bagaimana kita, alam dan kepentingan itu oke, menjadi satu landscape yang baru, tapi bagaimana berjalan selaras. Tentu mungkin kalau berbicara tentang perubahan di desa itu ya, atau dimasukin kepentingan, mungkin kita semua juga turut andil di dalamnya gitu loh. Nah, mungkin yang bisa aku lakukan atau yang aku bayangkan adalah kita terhadap ini sih, kayak pola konsumsi mungkin kita membatasi. Nah, kayak gitu-gitulah, hal sederhana. Nah, itu aja sih menurutku. Soalnya kalau untuk jawaban yang real sebenarnya ya aku menyatakan itu secara gamblang, itu adalah sebuah pertanyaan gitu loh. Nah, kenapa aku menghadirkan pertanyaan itu? Di sini ada banyak orang, kita bisa membuka diskusi di situ. Nah, itu sih kalau dari aku. Ya, terima kasih Mas Gesit. Saya juga merasa berterima kasih atas pameran ini karena ini saya anggap pameran ini sebagai pengingat atau dalam term saya pikir. Apalagi Mas Gesit tadi gunakan term fasad kemudian fana. Fasad dan fana. Dan bagaimanapun duharul fasad fil bari wal bahar bima. Enggak usah. Surat harus. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian, aku lupa ada satu pertanyaan. Anda jalan. Ya, boleh. Lupa. Terima kasih ya. Kenapa aku tanya tentang sikap teman-teman? Karena anggapan saya terhadap tadi kan juga berkaitan dengan sistem kapitalisme. Anggap sana itu kan pembacaan saya terhadap kapitalisme itu bersifat sosial. Ada aspek, kalau kita tarik lebih dalam itu ada aspek yang sifatnya individual, yaitu tentang manusia itu sendiri. Berkaitan apa dengan nafsu, keserakan dan lain. Itulah dasar-dasar yang saya anggap sebagai dasar-dasar kapitalisme. Hasilnya saya juga ingin tahu lebih jauh tentang sistem kapitalisme yang berkaitan dengan seni, kemudian kritik ekologis, apalagi ini ada Mas Mas Saifur Doi yang saya harapkan memberikan pemahaman yang lebih kompleks dan holistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanggapi soal teks tadi, entah diskusi ini juga bisa disebut teks. Di era kontemporer ini, apakah kita ini jangan-jangan menjadi tidak pede atau malu-malu? Hipotesa ini saya alami beberapa kali dari fenomena bagaimana teks itu diposisikan dan bekerja. Satu kasus di pameran ini barangkali. Ketika saya tadi diajak masuk, terus diajak muter-muter tadi, ada banyak teks berkeliaran ya, terutama statement-statement setiap karya lewat bentuk tulisan di dalam flyer, lewat bentuk presentasi tuturan langsung, dan lewat diskusi. Kita akhirnya sedikit melupakan karyanya itu sendiri. Nah, apakah itu jangan-jangan peristiwa kontemporer hari ini ya?
kita lupa muasalnya terkait tentang teks ya. Bisa jadi saya tidak menjawab, tetapi bertukar pendapat saja. Bagaimanapun bagi segelintir orang, kontemporer itu disebut bukan seni yang indah ya, tanda kutip. Di situ ada banyak definisi, sodoran-sodoran isu, sodoran-sodoran pantikan itu pasti ada di kontemporer. Jadi tidak menyoalkan dari sisi terutama bentuk itu. Yang saya tanggapi soal teks tadi, entah diskusi ini juga bisa disebut teks. Di era kontemporer ini, apakah kita ini jangan-jangan menjadi tidak pede atau malu-malu? Hipotesa ini saya alami beberapa kali dari fenomena bagaimana teks itu diposisikan dan bekerja. Satu kasus di pameran ini barangkali. Ketika saya tadi diajak masuk, terus diajak muter-muter tadi, ada banyak teks berkeliaran ya, terutama statement-statement setiap karya lewat bentuk tulisan di dalam flyer, lewat bentuk presentasi tuturan langsung, dan lewat diskusi. Kita akhirnya sedikit melupakan karyanya itu sendiri. Nah, apakah itu jangan-jangan peristiwa kontemporer hari ini ya? Kita lupa muasalnya, kita fokus ke sampingannya gitu. Aku juga nggak tahu. Tapi akhirnya menurut saya bisa jadi kita tidak cukup pede untuk mengungkapkan karya itu sendiri. Aku nggak tahu jika tiga seniman ini tidak hadir, apakah karya itu bisa berbunyi, menyuarakan langsung gitu ya. Ya itu hubungannya sama topik pertama di soal penyusunan kreativitas tadi. Ataukah memang harus didampingi terus tuh karya? Gitu. Aku nggak tahu. Bingung juga. Terima kasih. Mungkin aku jadi balik tanya ya, kesan kamu gimana Mas ketika melihat karya ini tanpa kamu baca, kamu terlanjur tahu ya? Iya. Udah tahu, dapat informasinya ya. Aku juga penasaran, waktu itu kita juga diskusi gitu, apakah menikmati karya itu aku harus baca caption dulu, aku baca teks dulu untuk memahaminya gitu. Sedangkan bagaimana kemudian aku bekerja, mata, kemudian mungkin telingaku atau semua indera itu sampai ke hati gitu atau emosi gitu dalam menikmati karya yang di sini gitu. Kemudian ada pressure mungkin dengan ruang yang sangat politis ini justru gitu, kuat gitu ya, jomblo seperti yang kita tahu gitu. Kemudian ornamen-ornamennya dan kekentalan rasa Jawanya gitu ya. Bagaimana kemudian rasa otentik apa yang timbul gitu. Ada nggak Mas? Kupikir itulah tantangannya. Karena setelah kita bicara soal karya-karya, bagaimana menyusunnya dengan baik lewat pameran itu tadi. Kupikir itu tantangan yang berat ya, melihat hari ini dan pengamatan personal saya terhadap kondisi kesenian hari ini ya. Itu kupikir tantangannya. Kita mungkin tidak terlepas dari melihat mutu karya atau melihat mutu dan kualitas setiap produk. Kita nggak lepas dari situ. Analogi sederhananya, apakah kita mungkin menerima produk minuman gelas yang tidak tersegel gitu? Maksud saya adalah setiap produk, setiap karya itu pasti disusun dengan baik gitu. Karena dampaknya akan sangat terasa kepada manusia. Aku nggak mungkin beli taro yang sudah terkelupas. Mesti
orang kriuk meneh kan. Kecuali es taro ya. Itu aku pikir tantangannya akan sangat penting di situ dan bisa jadi faktor utamanya ada di porsi. Ada di porsi dan bagaimana mengungkapkan teks, setiap teks itu tadi. Itu aja sih. Aku nggak bisa membayangkan ketika pameran sekarang tidak ada tur kuratorial gitu. Aku nggak tahu di dalam posisi organisasi pameran, katakanlah Arjok gitu ya, itu beneran disengaja atau memang fungsinya untuk menjelaskan karya yang tidak jelas gitu. Nah itu kan perlu. Oh iya. Nah, itu sangat terasa kalau kita melihat, sangat terasa. Aku menyadari bahwa ini sangat terasa. Tapi kalau di pameran ini bandingkan dengan Arjok yang aku sangat terasa bahwa karya ini tidak bisa terbaca, akhirnya harus ada tur kuratorial. Kalau ini enggak, ini porsinya kebanyakan. Ada lewat tulisan di sini aku udah bisa baca gitu, lalu dilanjutkan dengan tur tadi presentasi, lalu dilanjutkan dengan statement yang di awal diskusi. Porsinya kebanyakan. Itu aja. Teman-teman dari sini sepertinya belum merespon. Barangkali mau cerita tentang tanggapan pameran ini atau bagaimana? Jika mungkin tidak ada pertanyaan, Itu tuh dua orang tuh. sesuai request Sodik mungkin kita. Ayo. Perkenalkan nama saya Rangga. Sejujurnya saya kesini sebelumnya sudah mengetahui agenda Mas Sodik ketika ketemu beberapa hari yang lalu di Kedai Pincu. Beliau bilang sedang mengerjakan proyek kesenian di belakang daerah pabrik. Kemudian dari situ saya sebenarnya cukup penasaran, wah proyek apa lagi yang akan dikeluarkan beliau seniman muda ini. Terus kemudian kemarin malam mengirim DM ke Instagram perihal agenda ini. Sore tadi sebenarnya saya belum berkesempatan untuk bisa berkeliling langsung dan melihat karya-karya secara detail, tapi secara kasar dari pandangan sekilas, yang jelas karya-karya di sini sedang membicarakan mungkin isu lingkungan ya, secara tidak langsung saya membacanya seperti itu. Akhirnya bersambung lagi dengan beberapa pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan dari pihak penonton seperti itu, dan berarti akhirnya bergulir beberapa diskursus mengenai tematik pameran, isu, kemudian perihal seniman, dan yang jelas yang sangat ditangkap perihal ekologi. Untuk lebih banyaknya sih apa ya, sejujurnya belum bisa berkomentar banyak karena belum bisa melihat secara detail langsung seperti yang disampaikan tadi. Cuma secara sekilas sih saya melihatnya memang banyak harapan dari karya-karya ini untuk bisa sampai ke audien dengan berbagai macam pesan-pesannya. Namun mungkin kalau secara kasat mata ya, kalau materialistik ya seperti yang dibilang Mas Fauzi tadi, Mas Fauzan, kurang lebih kasarnya ya, anggap saja belum optimal secara kasarnya dari pesan-pesan teman-teman seniman seperti itu. Kurang lebih dari impresi saya seperti itu sih untuk sebenarnya ini. Aku nggak tahu mesti apa yang diobrolin, jadi aku melihat karyanya dari sini, dari tadi gitu, jadi seperti lanskap gitu ya.
lapuh tua ini. Aduh. Nggak mau. Dan terus berbekal tulisannya si Safira, welcome Safira, selamat datang di kesenian. Siapa yang menyeret buku sini? Respect. Saya nggak mau berlebihan. Saya anggap pameran ini sebagaimana yang juga dibicarakan di mention sama Sarah tadi, inkubasi tapi tidak inkubasi gitu, atau ini semacam kayak pameran yang mencoba teman-teman seniman ini. Saya akan membicarakan bahwa seniman-seniman muda ini akan kukuh, saya bilang akan seniman muda dengan kategori apapun, baik kategori biologis, usia, atau Menubuh itu karir atau apapun gitu, proses gitulah. Jadi usia sosiologis dalam arti teman-teman terhubung dengan kesenian baik secara praktik dan juga bagaimana teman-teman mengartikulasikan satu tema tertentu. Jika ada kemudian dari teman-teman pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat diskusi lebih ramai gitu, terutama tentang tema-tema ekologi, buat saya itu juga bagian dari satu proses bagaimana kawan-kawan ini mengartikulasikan kerangka tema ini ke dalam bentuk gitu, ke dalam objek, katakanlah demikian. Dan sejauh apa objek itu berbicara kepada pengunjung, kepada kita sebagai penikmat, itu adalah hal lain gitu. Tetapi juga soalnya tadi diskusi banyak tentang ruang dan segala macam gitu. Jadi saya pikir ini yang punya Sarah ini adalah penemu ini gitu. Dan konstruksinya adalah Jawa sekali dan kayu-kayu dan kita nggak bisa kemudian segera menghubungkan segala tema dengan kemudian dengan ruang segala macam, terbatas semuanya kok. Sumber daya teman-teman bikin karya juga sumber daya panitia dan segala macam gitu. Saya akan melihatnya sebagai karya per karya, jadi nggak akan ngelihat ruangnya bagaimana gitu, karena yang punya Sarah ini adalah tempat kita cuma ini, maka ini gitu saya pikir. Tapi yang menarik adalah teman-teman dari isi semua ya, dari isi semua. Kebetulan iya. Enggak, saya ngecek background background pendidikan itu juga bagian dari sejarah keperajinan kan maksudnya, jadi craftsmanship sejarah. Karena teman-teman saya pikir di kampus belajar banyak tentang craftsmanship, menciptakan karya seni rupa gitu. Dan karena teman-teman juga hari ini berpameran di luar teritori kampus, maka apa yang craftsmanship itu coba dipertanyakan ulang, dilihat ulang gitu, apa itu instalasi, apa itu seni lukis, apa itu dan segala macam bentuk-bentuk definisi-definisi formal yang diajarkan di kampus gitu. Dan melihat dari jarak jauh, saya pikir Pak Bandot, saya ingin mengapresiasi kawan-kawan ini dengan melucuti apa-apa yang dipunya, atau bahasa kerennya itu kayak unlearning gitu. Jadi melucuti apa-apa yang kemampuan ke pengrajinan dengan menciptakan benda-benda yang agak vernakular, agak rapuh dan semacam sembarangan, dan itu yang saya suka. Maksudnya dalam arti tertentu ya. Jadi keberantakan dan kesembarangan dalam tanda kutip itu juga bagian dari satu kerangka. Saya pikir teman-teman bisa menciptakan yang lebih kokoh dari ini. Tetapi teman-teman menciptakan satu karya yang bisa kita lihat hari ini bagian dari sebuah artikulasi dari apa yang disebut tadi pembinaan tentang ekologi. Tapi
kata-kata besar macam ekologi dan segala macam itu terlalu besar buat kita pada sore hari ini gitu. Jadi maksud saya adalah termasuk pernyataan yang mungkin saya pikir ini tadi ya, belum tadi ya. Saya melihat bahwa jejak dan benda residu. Jadi teman-teman kan membawa residu-residu benda-benda yang punya sejarah gitu. Dia punya sejarah sosial, punya sejarah kultural, dan punya definisi tertentu. Jaringnya dia punya definisi dan dia punya tempat di satu lingkungan sosial tertentu, yaitu di laut, di pantai dan segala macam. Spraynya Sodik sesungguhnya apa yang disebut spray dan ada bantalnya, ada kasurnya ya. Kasur dia punya sejarah definisi apa itu kasur. Kasur adalah kata benda bla bla bla, dan kasur juga menempati satu teritori ruang tertentu yang bukan di sesungguhnya bukan di pendopo gitu, dia menempati kamar gitu dan segala macam. Dan ketika dia kemudian posisi antara satu benda ke benda yang lain, teman-teman mencoba untuk mengkomunikasikan antara satu benda objek dengan objek yang lain, apa yang terjadi kemudian? Pertanyaannya adalah untuk publik semuanya, apakah yang dibicarakan tentang tema ekologi itu berhasil terartikulasikan oleh karya ini atau tidak? Itu pertanyaan yang lain. Berhasil kita kita punya satu contoh karya lagi tuh. Gini caranya tema ekologi yang macam-macam lagi tuh. Jika itu pun gagal, itu hal lain. Jadi karya ini buat saya pada dirinya sendiri itu berhasil berdiri di sana. Tetapi apakah dia berkomunikasi atau melakukan korespondensi dengan publik, itu sebenarnya adalah daya kritis dan tafsir para penonton ini. Saya pikir penonton ini juga perlu dikritik seperti saya ya, juga Mas Bandot. Dan apa yang dibicarakan di awal Mas Bandot itu benar, tapi kerangkanya bukan pameran ini, harus pameran besar yang punya sumber daya yang melimpah gitu lah ya, sumber daya pendanaan, sumber daya manusia dan segala macam. Tetapi itu juga tidak boleh dihiraukan, tidak boleh diabaikan. Itu penting yang dibicarakan Mas Bandot soal teknisnya sebenarnya apa ya yang tadi di awal itu keputusan artistik gitu. Ya, soal kreativitas menyusun kreativitas ya. Oke. Kembali lagi tadi soal latar belakang sejarah benda-benda, juga sejarah teman-teman yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia. Semua anak isi. Saya pikir kalian bisa menciptakan karya seni, tetapi di sini Anda menciptakan situasi. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan 7:05, jadi diskusi ini akan segera kita akhiri. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak atas tanggapan yang sangat seru ini. Dan tentu akan menjadi refleksi untuk kita bersama dalam berkarya dan menanggapi. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di perhelatan selanjutnya. Sampai jumpa di acara resonansi babak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat mencari makan malam.